Halo Sobat Fitness, Coach Uyab di sini. Kali ini aku mau bahas tentang the truth behind fitness industry. Video ini ditujukan buat educational purpose, mungkin agak panjang ya durasinya. Jadi aku di sini mau bahas biar kalian itu nggak kecewa sama apa sih yang sebenarnya terjadi di fitness industry itu, karena beberapa case yang terjadi itu misalnya kayak gini. Kalian udah daftar membership gym, kalian udah bayar mahal, apalagi sampai dikontrak setahun ya. Dan lagi kalau kalian mau berhenti, kalian harus bayar gitu buat bulan depannya. Kalian udah bayar membership gym, kalian udah rutin datang ke gym, tapi kok sebenarnya kalian nggak dapat goalsnya kalian gitu. Mungkin goalsnya kalian itu pingin perut six pack, terus badannya lebih langsing. Kalau cowok mungkin pingin lebih berotot, tapi kok kalian nggak dapat sih sebenarnya. Nah, di sini aku mau bahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di sini. Kalau misalnya kita ngomongin industri, itu kan sebenarnya kita ngomongin kumpulan bisnis yang serumpun untuk mendongkrak bisnis yang utama. Misalnya kalau kalian ngomongin industri pariwisata deh, kan kalian nggak ngomongin, oh ini ada pantai bagus, ayo kita datang ke sana. Tapi kan ada banyak yang terlibat di sana. Misalnya kayak restoran, terus ada tour guide, driver, tiket pesawat. Nah, semuanya bisnis-bisnis ini itu dia mendukung si industri pariwisata ini. Itu yang terjadi di fitness industry juga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin fitness industry itu, kita nggak ngomongin sekedar gym, tapi ada banyak pihak di sana, misalnya kayak suplemen, terus ada gym itu sendiri, ada outfit, ada fitness influencer, dan ada banyak sebagainya. Nah, yang terjadi di fitness industry itu, kita itu sebenarnya melihat potret sebuah cowok atau cewek yang badannya kekar, yang badannya bagus, yang badannya langsing, yang bokongnya itu seksi. Nah, itu yang dijual di fitness industry. Istilahnya tuh kalau misalnya kita ngomongin strategi bisnis itu ada dua jenis ya. Kita ngomongin value. Ada value dari barang itu sendiri dan value yang didapatkan sama si konsumen. Jadi misalnya kalau kalian ngomongin value barang itu sendiri tuh, kalian punya HP ini punya ada fitur-fitur yang lengkap kayak bisa screenshot lah, bisa ngerekam sampai 4K, bisa panorama, bisa pokoknya fiturnya banyak deh. Dan satu lagi itu yang dijual dari produk ini adalah value yang didapatkan dari konsumen, yaitu misalnya kalian punya HP bagus nih, anggaplah HP yang harganya sekarang 25 juta gitu. Kan sebenarnya kalian nggak butuh fiturnya itu, kalian butuh value dari HP itu. Contohnya gini, kalian beli HP yang harga 25 juta itu, ya kalian dicap sebagai orang kaya, ya itu value yang didapatkan dari kalian memiliki produk. Nah, fitness industry itu sebenarnya ingin menjual hope atau harapan yang didapatkan dari jika kalian terjun di dalam industri ini. Kan kalau misalnya kalian datang ke gym itu sebenarnya kalian nggak ngelihat, oh gym ini tuh punya fasilitas alat bench press, terus dia punya speed machine, di sini ada treadmill. Ya mungkin itu jadi poin plus buat di tempat gym itu ya. Tapi kan tujuan kalian datang ke gym itu kalian mendapatkan value dari apa yang dijual sama gym ini. Value-nya adalah kalian dapat badan bagus. Nah, itu yang dijual di sini. Kan kalau misalnya kalian lihat potret-potret fitness influencer, terus ngelihat orang-orang yang ada di produk suplemen misalnya kayak M-Line gitulah, di situ ditampilkan bahwa cowok itu badannya bagus, six pack. Terus kalau misalnya kalian ngelihat produk-produk slimming tea gitu digambarkan cewek yang langsing, itu yang dijual di fitness industri ini. Nah, masalahnya adalah kalian udah daftar panjang dan kalian udah terlanjur basah di industri ini. Kalian udah nge-gym lama, tapi kok kalian nggak dapetin goalsnya kalian. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini tuh? Yuk kita bahas dulu. Di sini aku mau agak flashback ke belakang ya. Jadi waktu kecil itu aku tuh suka sama aktivitas fisik dan suka nonton kartun ya kayak bocah-bocah pada umumnya. Kalau aktivitas fisik itu kayak aku tuh tipe anaknya pecicilannya dulu tuh, nggak bisa diem. Jadi aku suka main sama teman-teman, main layangan, terus kita main kejar-kejaran, terus main bola meskipun nggak jago-jago amat. Sama kecil tuh aku suka nonton kartun atau film tipe-tipe superhero gitu. Dulu itu waktu kecil aku suka sama kartun kayak yang tipikalnya Power Ranger, Dragon Ball gitu loh. Nah, waktu kecil tuh aku ngerasa cowok itu keren kalau misalnya dia tuh punya badan kekar, badan gede, yang gimana ya, aku keren aja gitu ngelihatnya. Pun itu juga yang terjadi sama kalau misalnya cewek dipotret kan, badannya langsing, terus boobsnya gede, terus apalagi ya bokongnya gede. Jadi itu yang ada di potret media-media, digambarkan bahwa orang yang badannya ideal atau orang yang bisa menjual di pasaran atau orang yang dianggap keren itu orang yang seperti itu. Nah, karena aku kemakan iklan dong, gimana sih caranya biar aku tuh bisa punya badan kayak mereka, atau misalnya gini deh, aku punya badan kayak Goku gitu, gimana sih caranya? Karena memang aku ngefans sama, dan aku emang suka sama kartun kayak gitu ya. Dulu waktu kecil itu, mungkin kalau kalian pernah datang ke gym,
ada tulisan anak kecil dilarang masuk gitu. Ya jadinya tuh waktu pas aku SD, aku pingin olahraga di tempat kayak gitu, tapi nggak diizinin masuk gitu. Ya udah, aku pakai aktivitas lainnya, misalnya kayak aktivitas olahraga anak-anak pada umumnya deh, aerobik, kejar-kejaran, terus kita lari keliling lapangan, terus kita berenang juga. Nah, masalahnya waktu pas kecil itu, mungkin sampai sekarang juga ya, sampai jenjang SMA, kalau kalian punya guru olahraga, pasti gurunya tuh nggak bisa ngajarin yang bener gitu. Contohnya gini deh, guru kalian nyuruh lari keliling lapangan 3 kali, atau guru kalian tuh nyuruh kalian buat roll, back roll. Dia nyuruh kalian buat ngelakuin itu, tapi dia sendiri nggak bisa, kan kayak gitu tuh malesin ya. Nah, semenjak itu aku masih aktif, SMP tuh mulai nggak aktif lagi, SMP kenal yang namanya warnet. Pulang sekolah itu aku main warnet, main RO, main Dota, terus pokoknya itu bablas sampai SMA. Aku nggak aktivitas fisik sama sekali. Nah, itu juga aku posisinya lagi nggak punya uang buat daftar membership gym ya, kan biasanya membership gym itu lumayan mahal. Akhirnya aku kuliah ke Bandung, dan di sana aku coba-coba ikut gym deh gitu. Dengan harapan, kan biasanya tuh kalau misalnya kita lihat iklan di YouTube ya, 3 minggu latihan perut langsing. Dengan harapan aku latihan apa yang dikasih tahu sama YouTube, yang dikasih tahu sama artikel-artikel gitu. 3 minggu latihan perut six pack. Sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu tuh? Aku tuh kemakan sama mindset yang kayak gitu. Nah, akhirnya aku daftar membership gym. Di daerah dekat kosan aku itu juga gym yang murah, ada trainernya, tapi ya gitu, dia ngajarin sekedarnya aja. Itu pertama kalinya aku hit the gym, kalau nggak salah itu tahun 2012. Aku coba latihan beban di sana, terus cobain alat-alat, dengan harapan 3 minggu badan bagus gitu. Tapi aku udah 3 minggu latihan, kok nggak ngerasa perubahan gitu. Dan lagi aku coba deh sabar buat 2 bulan aku nge-gym gitu, 3 bulan nge-gym. Aku tuh sudah lumayan lama nge-gym saat itu, kira-kira 4 bulan, tapi nggak tahu itu dibilang rutin apa nggak ya, seminggu 3 sampai 4 kali gitu aku latihan, tapi kok nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Bahkan perubahan kecil aja aku nggak ngerasa gitu, kan aku punya standar yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya aku nge-gym tuh, aku nggak berharap kayak misalnya yang ada di iklan-iklan slimming tea atau produk-produk gitu deh, yang misalnya cowok yang asalnya dia gemuk, terus dia ada foto before sama after. Foto before itu dia istilahnya overweight banget, terus dia nampilin celananya yang sangat lebar. Wah, aku udah turun segini loh. Nah, aku nggak pingin kayak gitu yang sekedar aku bisa turun berat badan, tapi aku punya badan bagus yang kayak di kartun-kartun yang aku idolakan. Misalnya kayak apa ya, film Avenger gitu, kayak si Captain America, dia masuk ke kapsul dari kurus, terus dia langsung jadi kekar. Nah, aku tuh pengennya kayak gitu. Nah, tapi tuh aku udah lama latihan, tapi kok nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Ini nggak aku mau bahas. Jadi kalau misalnya kalian lihat-lihat fitness influencer atau produk-produk suplemen gitu yang nampilin badan bagus, terus badan langsing, misalnya di produk-produk suplemen whey gitu, apapun lah yang bentuknya seember-ember gitu, itu digambarkan bahwa di sana tuh ada cowok yang sangat kekar banget. Oh, kalian minum ini nanti badan kalian kayak gini. Sebenarnya tidak itu sih yang terjadi. Kalian itu butuh waktu, kalian butuh proses, dan aku ini belajar, makanya aku ngambil sertifikasi personal trainer ini biar aku tuh tahu sebenarnya ilmunya apa sih yang bikin orang itu bisa dapat perubahan yang kayak gini. Jadi kayak gini, proses yang umumnya terjadi kalau kalian latihan yang benar ya. Kalian itu sebenarnya perlu waktu rutin sekitar 6 bulan buat kalian ke tahapan selanjutnya, yang mungkin dari kalian sama sekali nggak pernah hit the gym, terus kalian hit the gym, dan kalian bisa paling nggak ya punya badan yang lumayan bagus lah, tapi nggak sampai kekar kayak binaraga gitu. Jadi poinnya itu di sini, ada 4 tahapan yang kira-kira tuh orang itu kalau misalnya dia nge-gym seberapa lama sih dia bisa dapetin badan bagusnya itu. Tahapan pertama itu istilahnya tuh kalian masih stabilization, kalian datang ke gym, kalian kenalan sama alat-alat, kalian make kenalan sama dumbbell, kalian kenalan sama barbell, kenalan sama mesin-mesin di sini. Ini fungsinya buat apa? Ya kalian istilahnya baru tahulah sama orang baru kenal lingkungan baru. Di sini itu kalian latihan, tujuannya itu biar kalian stabil dulu badannya buat ke tahapan selanjutnya. 1 bulan pertama itu kalian nggak akan mendapatkan progres apapun. Ya, ini benar. 1 bulan latihan yang kalian nggak pernah hit the gym, kalian nggak akan mendapatkan progres apapun. Kecuali kalian itu punya respon yang bagus terhadap alat-alat dumbbell sama barbell ini. Ya, kali aja gitu. Kan gimana ya bilang, kan mustahil ya gitu orang sebulan nge-gym badan bagus, nggak kayak gitu. Dan lagian alat di gym itu ada banyak ya, kita bilang barbell aja latihannya ada banyak, ada buat bahu, dada, terus buat punggung, buat kaki itu.
kalian kenal sama semua alat aja belum, kok bisa badan bagus? Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Bulan pertama itu namanya stabilization. Kalian nggak akan mendapatkan perubahan yang signifikan kecuali respon badan kalian terhadap alat-alat itu. Nah, bulan kedua ini yang bikin sebenarnya orang itu jadi berhenti sama nge-gym. Kita bilangnya itu beginner luck. Jadi pas bulan kedua, kita ngomongin kalau kalian rutin latihan nih, kalau kalian nggak rutin, 2 bulan pertama juga kalian nggak dapat apa-apa gitu. 2 bulan pertama ini mulai ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi, misalnya lingkar pinggang kalian itu makin langsing, terus badan kalian itu kelihatan sedikit lebih kencang. Nah, kalian di sini bisa nambah beban alat yang lebih bagus, yang lebih berat lagi, dan form kalian itu lebih bagus lagi. Ya di sini kalian sudah mulai rutin lagi dan mulai bisa advance, mulai bisa gerakan yang bagus-bagus gitu. Ini terjadi di bulan kedua sama bulan ketiga. Nah, bulan ketiga sampai bulan ke-6 ini kalian sudah kenal sama alat-alat, harusnya kalian sudah bisa squat, sudah bisa deadlift, sudah bisa ngelakuin proper gerakan yang advance gitu. Nah, sampai bulan ke-6 ini semestinya kalian bisa mendapatkan badan yang tidak seperti yang ada di produk susu suplemen yang ember-ember itu, nggak bisa kekar kayak gitu. Paling nggak kalian bisa langsing dikit deh, bisa kalau misalnya kalian di foto itu nggak buncit banget deh. Itu yang terjadi di sampai 6 bulan kalau kalian rutin latihan ya. Dan tahapan selanjutnya adalah maintenance. Jadi kalian udah rutin latihan, terus kalian udah dapetin short goalsnya yang badannya udah bagus gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya standar yang tinggi, misalnya kalian pengen punya badan yang bagus kayak Om Botak gitu, atau misalnya fitness influencer yang pakai sport bra yang bagus, yang badannya langsing itu, kalian harus jawab 2 pertanyaan penting ini. Jadi sebagai personal trainer itu biasanya aku ngajuin 2 pertanyaan ini sama klien. Yang pertama, apa ya pertanyaannya? Kalian harus bisa jawab 2 pertanyaan ini. Kalau ngomongin goals, kita ngomongin short goals sama long goals. Short goals itu misalnya kayak gini deh. Ada kok orang yang datang ke gym itu dia nggak pingin terus-terusan badannya bagus. Misalnya kalian akan butuh waktu tertentu, ada durasi tertentu yang dimana badan kalian tuh harus bagus. Misalnya kalian mau pakai kebaya di acara nikahan, atau kalian mau pakai jas di acara wisudaan gitu kan. Misalnya kalian akan wisuda 4 bulan lagi nih, ya udah kita bikin program dalam 4 bulan ke depan kita harus setting badan kalian itu biar bisa bagus pada saat kalian pakai jas nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya yang nomor 2 adalah, kalau kalian udah dapat body goals ini, kalian mau udah sampai sana, apa terus mempertahankannya? Ini yang bikin orang itu jadi malas nggak ya datang ke gym, lanjut latihan nggak ya, terus aduh males nih gitu. Karena pertanyaan ini tuh yang sebenarnya menentukan kalian itu bisa survive di industri ini apa enggak. Kalau misalnya kalian udah dapat body goals-nya terus udahan, ya buat apa gitu. Industri fitness ini itu sebenarnya bukan menjual badan bagus kalian, tapi healthy lifestyle. Kita tuh sebenarnya nggak pingin kalian udah dapat body goals-nya udah berhenti sampai di sana. Kita pingin kalian itu long living, good vibes, terus apa ya, pokoknya kalau kalian terjun ke industri itu harusnya kalian tuh bawanya happy-happy gitu kan. Ada scientific base itu yang menjelaskan kalau misalnya kalian itu melakukan olahraga, kalian itu memproduksi yang namanya hormon endorfin atau hormon yang bikin kalian senang. Ya harusnya sih kalau misalnya kalian olahraga, kalian nggak makin anxiety, nggak makin muram gitu. Ya harusnya kalian sih makin senang ya. Nah itu yang ingin dijual sama industri gym ini. Kalian bisa long living, kalian bisa good vibes. Nah itu. Sekarang aku mau bahas tentang kalau kalian punya standar yang lebih tinggi ya, yang nggak sekedar kalian 6 bulan gym, kalian dapat badan sehat gitu. Yang aku mau tekankan di sini adalah badan bagus. Kalau misalnya kalian ngelihat produk-produk suplemen gitu, ada dipotretkan di produk gue gitu, cowok kekar dan kalian pingin badan kayak gitu, atau misalnya di produk-produk slimming tea, ada cewek badannya langsing dan kalian pingin kayak gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalian dapat kayak gitu? Ada 4 faktor yang bikin badan orang itu bisa bagus. Yang pertama itu gen sama hormon, ini yang paling penting. Yang kedua itu ada nutrisi. Yang ketiga itu ada istirahat. Yang terakhir itu ada physical activity atau latihan. Nah, aku bahas yang pertama dulu ya, gen sama hormon. Ini nggak dapat dipungkiri lagi. Jadi kalau misalnya orang itu dari secara genetik itu udah bagus, misalnya gini deh, orang Afrika dibandingkan sama orang Asia gitu, atau misalnya orang Jawa dibandingkan sama orang Indonesia Timur itu, secara fisik itu orang Indonesia Timur atau orang Afrika itu dia lebih cepat
memproduksi lebih cepat badannya jadi daripada orang Asia atau Jawa pada umumnya, karena udah dari sononya kayak gitu, udah hormonnya kayak gitu. Atau juga gini deh, kalau misalnya kita bandingin sama teenager gitu, sama orang-orang yang udah tua gitu, anggaplah orang yang 20 tahun atau early 20 sama orang yang udah 40 tahun, kita kasih latihan yang sama-sama, yang intensitasnya sama. Yang jelas orang yang umurnya 20 tahun ini dia performanya lebih bagus dan goalsnya tuh lebih cepat tercapai daripada orang yang 40 tahun ini, karena secara hormon itu yang 20 tahun ini lagi bagus-bagusnya gitu dibandingin sama yang 40 tahun ini. Nah itu kalau kita ngomongin gen sama hormon. Yang kedua itu ada nutrisi. Kalian udah latihan banyak-banyak, terus latihannya keras-keras juga, terus pakai suplemen juga, tapi nutrisi utama kalian itu nggak bagus. Misalnya kalian makan kayak kalian makan masih berantakan gitu, kalian masih konsumsi rajin mie instan yang itu tinggi kalori tapi nggak ada nutrisinya gitu, dan kalian masih, aku nggak bilang itu jelek, tapi kalau misalnya kalian mau konsumsi itu terus-terusan dan kalian itu pengen dapetin body goals-nya, ya mohon maaf itu kalian nggak akan dapet, karena nutrisi ini penting. Apa yang kalian makan itu yang kalian dapatkan. Orang itu sering terkendala sama kalau misalnya kalian lihat diet plan gitu di internet, itu tuh kan isinya makanan-makanan mahal semua ya, ada salmon, granola, terus ada kacang-kacang almond yang udah pokoknya produknya mahal-mahal banget gitu. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu, kalian bisa kok dapet sumber nutrisi itu dari makanan yang bukan mahal. Yang penting itu di sini ada segitiga. Kalau misalnya kalian pilih makanan ya, ada harga, ada harga, rasa, sama sehat. Kalau misalnya dia sehat terus enak, dia pasti mahal. Kalau misalnya sehat tapi murah, pasti nggak enak. Ya itu udah segitiga ini. Nah cara ngatasinnya itu kalian belajar masak sendiri gitu. Aku dulu sempat kerja di restoran dan aku sempat tahu cara ngolah-ngolah makanan tuh, seenggaknya kalian tahu cara basic ngolah makanan. Dah gitu, kalau misalnya kalian lihat ayam di supermarket, misalnya kalian fillet gitu, kalau nggak salah tuh harga fillet dada ayam itu sampai 70.000, 80.000 gitu deh sekilo. Tapi kalau misalnya kalian beli di pasar tradisional gitu, kalau nggak salah tuh harga sekarang itu sekitar 35.000 sampai 50.000 lah dada fillet gitu. Kalian beli terus kalian olah sendiri. Sebenarnya nggak susah-susah amat buat ngolah makanan dada ayam itu biar jadi enak buat dimakan ya. Yang penting kalian masukin garam sama merica, itu udah jadi enak kok. Yang penting kalian tahu cara ngolahnya aja. Nanti kapan-kapan aku bikin video tentang itu deh. Yang ketiga itu tadi ngomongin biar badan cepet jadi, itu ada istirahat. Kalian udah makan bagus, terus istilahnya kalian itu orang yang punya gen dan hormon yang bagus, tapi istirahat kalian tuh nggak bagus. Orang dewasa ya umumnya itu perlu waktu 6-8 jam buat istirahat yang tidak diganggu. Jadi misalnya kalian tidur jam 11 malam gitu, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalian bangun jam 6 atau jam 7, itu tidur kalian nggak boleh diganggu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidur jam 11 malam tapi jam 3 pagi bangun buat kencing, itu sebenarnya tidur kalian tuh kurang efektif ya. Tapi ada yang unik di sini sebenarnya, kalau kalian melakukan endpoint keempat ini ya, physical activity, ketika kalian itu melakukan aktivitas fisik, kalian datang ke gym, kalian olahraga, itu meningkatkan kualitas tidur kalian. Percaya deh, kalau kalian orang yang tipenya nggak pernah olahraga, itu sebenarnya tidurnya nggak enak loh. Nah tidur ini itu membantu meningkatkan kualitas tidur kalian. Nah kita udah bahas nih 4 poin yang bikin badan orang itu cepet bagus. Tapi kok badan kalian tuh nggak bagus-bagus juga ya? Ini yang terjadi sama potret-potret di industri fitness ini, yang terjadi di produk-produk suplemen yang ada di produk whey, yang ada di produk susu, yang ada di produk-produk itulah. Kan mereka selalu dipotretkan dengan badan yang bagus. Sebenarnya bisa nggak sih dapat badan kayak gitu? Jawabannya bisa. Aku pernah kok badan bagus sempat kayak gini, dan itu dietnya strict banget. Tapi ada hal yang aneh sih di sini. Ketika kalian itu punya badan bagus, sebenarnya itu nggak bagus buat pikiran kalian ya. Mungkin di foto kalian terlihat bagus gitu, kalian shirtless, terus kalian badannya six pack, terus kalian foto lihat Instagram gitu, atau lihat fitness influencer yang ada di search history Instagram kalian gitu, wah badan mereka bagus nih. Itu tidak bagus buat pikiran mereka ya. Mungkin di foto saat itu bagus ya, tapi kan kalian nggak tahu dia tuh aktivitas sehari-harinya itu sehat apa enggak juga sih. Karena pengalaman aku sendiri sih, ketika aku tuh pernah diet yang super strict banget. Oke, aku bagus di Instagram, tapi secara
mental, secara fisik aku capek sih sebenarnya. Jadi aku cut karbohidrat habis-habisan, aku nggak makan cake gitu. Bisa gila ya istilahnya, dapat foto bagus tapi aktivitas aslinya nggak bagus. Itu sih yang terjadi sebenarnya. Tadi aku udah ngomongin 4 komponen ini yang bikin badan kalian itu bisa jadi apa enggak. Tapi kalian udah lama nih nge-gym, udah sampai 1 tahun, tapi kok dapat progresnya nggak meningkat gitu ya. Kuncinya itu satu, sabar aja, sabar dan konsisten. Jadi 2 kuncinya ya, sabar sama konsisten. Kalian bakal bisa dapat body goals yang kayak di fitness influencer itu, yang kayak di suplemen whey itu yang cowok-cowok kekar gitu, atau di produk-produk slimming tea yang cewek badannya langsing, yang bokongnya seksi. Bisa, asal kalian konsisten sama rutin latihan. Kan tadi aku sempat bahas ya, orang tuh kalau goals itu dia punya short term sama long term. Kalau kalian goalsnya itu buat short term doang, yang badan bagus udah gitu sampai di sana, ya kalian jangan harap bakal bisa yang kalau kalian punya standar tinggi gitu kan. Kalian harus bisa jawab pertanyaan ini gitu. Kalau misalnya kalian udah dapat badan bagus itu, kalian mau mempertahankan apa? Udah, karena basically orang itu performance-nya meningkat itu kalau kayak apa ya, kayak kalian main game-game gitu, experience-nya. Mungkin kalau kalian masih level 1 sampai level 10 gitu, kalian bunuh monster yang ecek-ecek, experience kalian itu cepet naiknya gitu. Tapi ketika kalian udah masuk ke level 70, 80 gitu, experience-nya itu makin seret. Nah, itu yang terjadi di fitness industry ini. Awal-awal nge-gym 3 bulan pertama, kalian dapet yang namanya beginner luck atau beginner gain. Saat itu, kalian ngerasa puas sama badan kalian yang bagus. Oh, aku udah 3 bulan latihan rutin nih, badan aku bagus. Kalian jangan berhenti sampai di sana, tetap pertahankan itu, jadikan fitness ini jadi lifestyle kalian. Dan itu yang bikin badan kalian jadi bagus, permanen. Oke, segitu dulu video dari aku. Mungkin ini agak panjang nih dan bosen, tapi aku mau cerita itu sih yang sebenarnya terjadi di fitness industry. Kalian nggak bisa mendapatkan barang dengan kalian ngeluarin uang. Kayak misalnya kalian beli HP super mahal yang 25 juta itu, kalian beli, kalian dapat barangnya, nggak. Tapi di fitness industry ini, kalian harus menjalani sebuah proses. Kalian nggak bisa daftar membership gym yang paling mahal di Indonesia, terus kalian udah join di sana, badan kalian bagus. Nggak, itu bukan jaminan. Karena ini tuh bukan barang, ini tuh semuanya tergantung sama kalian. Oke, segitu dulu. Nanti aku bakal bahas tentang tips-tips fitness lainnya. See you in another time.